Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Informatika. Hari ini dalam bahasa Indonesia, tugas esai saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Dilema AI di Dunia Pendidikan. Mengapa judul ini? Karena sesuai dengan jurusan saya di Teknik Informatika. Ya, pertama di bagian pendahuluan atau latar belakang, saya menulis bahwa dalam riset ini saya menemukan bahwa AI paling tidak ada tiga background, yaitu AI membawa peluang besar dalam pendidikan karena dia dapat membantu banyak riset dan mudah digunakan. Kedua, ada meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan otomasi pembelajaran, yaitu di mana siswa bisa belajar dengan efisien. Misal dalam untuk penerjemahan, dulu secara tradisional kita harus membuka kamus berulang-ulang mencari kata, tapi sekarang kita hanya bisa berbicara, bisa menulis, sehingga AI bisa langsung memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan. Namun saya menemukan gap permasalahan di sini. Hal ini memunculkan tantangan integritas dan ketergantungan karena siswa atau mahasiswa ketergantungan terhadap AI dan integritas untuk mengecek apakah ini benar dibuat oleh dia atau tidak. Pada inti pembahasan daripada esai ini, saya menemukan pertama, ada manfaat AI dalam pendidikan. Pertama, dia dapat menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa. Misal, siswa suka belajar dengan gaya gambar atau dengan materi tertentu, dia sejarah. Nah, AI dapat menyesuaikan personalisasi terhadap siswa tersebut. Dia mempelajari bagaimana tingkah laku siswa tersebut. Karena kita tahu guru tidak bisa atau dosen tidak bisa benar-benar merangkum atau mengajak personifikasi memahami karakter dan psikologi setiap siswa. Nah, AI bisa melakukan itu. Kedua, bisa meningkatkan hasil belajar hingga 20%. Ini ada risetnya dari Lee dan Xi pada tahun 2003 dirilis bahwa menggunakan AI itu bisa lebih cepat. Hal ini juga terjadi terhadap mahasiswa dan siswa juga karena referensinya lebih banyak. Kita bisa bertanya apapun, dia seperti Wikipedia, seperti kamus besar bahasa, sejarah, matematika dalam satu tempat. Ini membuat kita belajar bisa lebih cepat. Dan juga bermanfaat untuk guru, misal untuk mencari materi baru, mempresentasikan baru, mengkoreksi suatu ujian. Ini dapat membantu guru juga. Ini adalah manfaat dari AI di dalam dunia pendidikan. Nah, tapi di sini saya juga mengulas resiko daripada penggunaan AI di dalam dunia pendidikan. Dari hasil esai dan riset yang saya lakukan, pertama, ada penurunan orisinalitas dan berpikir kritis siswa. Ini permasalahan terbesarnya. Siswa yang terbiasa menggunakan AI, ketergantungan, dia tidak bisa berpikir kritis lagi. Mengapa? Karena semua jawaban sudah ada di AI tersebut. Dia mau bertanya matematika, sejarah, geografi, coding atau apapun itu ada AI, sehingga dia tidak bisa berpikir secara kreatif, tidak bisa berpikir kritis lagi karena semua sudah ada. Dan banyak terjadi plagiarisme, originalitas itu sudah sangat sulit ditemukan. Itu permasalahannya karena AI akan mengenerate kata mungkin sama satu sama lain. Ini akan mengakibatkan plagiarisme dari pengguna AI. Dan yang terakhir adalah ketergantungan tadi yang saya bilang. Banyak tergantungan siswa atau mahasiswa terhadap AI sehingga turun motivasinya untuk berpikir kritis. Resikonya berarti ada soal berpikir kritis, setelah plagiarisme, dan juga adalah ketergantungan sehingga membuat siswa itu tidak termotivasi besar lagi karena semua sudah ada. Nah, ada dilema dan etika dan inklusi yang saya temukan daripada paper. Ada beberapa paper yang saya baca yang saya untuk menulis esai ini. Pertama, bahwa UNESCO menemukan pada 2003 algoritma AI bisa menimbulkan bias. Apa? Bias antara beberapa tulisan. Ini tidak selalu benar, bahkan ada disebut dengan halusinasi AI. Dia berhalusinasi, justru data yang disampaikan itu bahkan tidak ada. Kedua, kesenjangan akses teknologi di negara berkembang. Misal seperti di Amerika, Kanada, di Eropa, akses terhadap AI lebih mudah, lebih cepat. Tapi di negara berkembang, misal di daerah Myanmar atau Afrika, itu agak sulit. Bahkan Indonesia bagian timur sebagai contoh itu sulit untuk mengakses teknologi. Ini permasalahan sangat keadilan terhadap akses teknologi. Dan terakhir adalah perlunya penerapan AI secara adil yang saya bilang dan transparan.
misal mengoleksi data masyarakat seperti apa, dan penggunaan seperti apa, dan proteksi oleh pemerintah harus lebih jelas. Dan saya memikirkan juga untuk direnungkan bersama-sama karena kita adalah mahasiswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini. Pertama, kita harus menempatkan AI adalah sebagai alat bantu untuk belajar, bukan pengganti proses belajar. Jadi proses belajar yang ada dia hanya membantu sebagai asisten, sebagai kolaborator, sebagai fasilitator kita untuk belajar. Kedua, perlunya regulasi dari pemerintah untuk literasi digital dan etika dalam penggunaan AI di dalam dunia pendidikan. Ini domainnya Kementerian Pendidikan tinggi dan juga Kemendikbud juga untuk memberikan regulasi jelas untuk pengguna AI seperti apa. Walaupun kita tahu mereka sudah mengeluarkan buku panduan AI untuk dunia pendidikan, tapi harus dikembangkan lagi. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan pelajar itu penting untuk memberikan pemahaman bahwa AI digunakan hanya untuk alat bantu, bukan menggantikan proses belajar mengajar. Ini adalah ini adalah referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu ada Journal of Education Technology. Setelah itu ada dari UNESCO tahun 2003 dan juga dari Indonesia ada Indonesia Wijaya Journal of Contemporary Education and Research. Terima kasih, ini adalah presentasi saya. Saya Sani Saputra, semoga dapat diterima sebagai tugas esai untuk kelas bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.